Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Bikin bangga Indonesia sampai ASEAN. Momen Oke. saat Jay Itzes cetak rekor yang diprediksi sulit dipecahkan. Bang Jay kini menyandang status sebagai pemain ASEAN dengan nilai transfer termahal. Hal ini pun juga telah keren divalidasi nih. oleh jurnalis kondang Italia Gianluca Di Marzio. Kapten timnas Indonesia itu ditebus Sassuolo di angka kisaran 8 juta euro atau setara lebih dari 9 juta dolar Amerika. Darah Semarang ini sukses melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Canatip Songkrasin saat pindah ke Kawasaki Frontale dengan nilai 3,9 juta dolar pada tahun 2021. Gak hanya jadi pemain Indonesia termahal sepanjang sejarah, Bang Jay juga mencatat rekor sebagai penjualan termahal Venezia, melewati Tanner Tessman yang sebelumnya dilepas 6 juta euro. Nah, kalau menurut kalian, apakah ada pemain Asia Tenggara berikutnya yang bisa menyalip rekor Bang Jay ini? Kemungkinan besar ada, apalagi yang pemain-pemain Indonesia. Kita tidak mau tahu dari pemain-pemain lain dan negara-negara lain. Karena untuk sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menyamai rekor dari pemain-pemain timnas Indonesia, apalagi soal market value gitu. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain Indonesia memang harga pasarnya mereka, market value-nya itu ya 100 miliar lebih lah. 70-an lah, 30-an sampai 100-an lah. Khusus pemain-pemain abroad nih kita. Apalagi Jay Itzes untuk sekarang itu jadi pemain termahal untuk Indonesia sepanjang sejarah. Bukan hanya Indonesia, nomor 1 di Asia Tenggara. Untuk kelas Asia itu mungkin dia urutan 5 atau urutan 6 itu pemain termahal. Ya kemungkinan besar harganya itu akan semakin naik lagi kalau dia jadi pindah ke AC Milan, karena tidak mungkin dong Sassuolo lepas dia dengan harga 178, sekian miliar. Pastinya akan dinaikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, mengingat performanya Jay Itzes di Sassuolo itu impresif. Dia jadi salah satu pemain bertahan paling diandalkan oleh pelatih Sassuolo. Jadi bisa saja dia punya rekor pemain termahal sepanjang sejarah di timnas Indonesia. Tidak ada yang bisa kasih patah. Justru dia yang kasih patah rekornya Mes Hilgers. Jadi itulah kerennya pemain-pemain Indonesia. Bukan yang palsu, bukan yang abal-abal, bukan yang ilegal seperti negara tetangga kita Malaysia itu yang pakai pemain-pemain ilegal dan mereka sangat bangga sekali. Bersinar di Serie A, Jay Itzes banggakan supporter Indonesia. Jadi salah satu supporter terbesar di dunia nyata dan media sosial. Jay Itzes bukan malah takut dengan supporter Indonesia dan justru menjadikannya sebagai motivasi tersendiri. Terbukti sekarang Itzes tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A. Bersinar di Serie A. Sebenarnya ngapain takut dengan supporter Indonesia? Memangnya supporter Indonesia makan orang? Kan tidak. Bunuh orang? Kan tidak begitu. Selagi tidak ada yang aneh-aneh, selagi tidak ada yang terlalu berlebihan dan kontroversi, ya sebenarnya supporter Indonesia, netizen Indonesia tidak aneh-aneh juga gitu. Maksudnya ya biasa-biasa saja, justru mendukung. Tapi kalau aneh-aneh ya kan terlalu berlebihan, sensasi dan lain sebagainya, oh selesai, pasti dikritik. Nah betul, Jay Itzes tidak takut dengan netizen Indonesia karena ya no haters dia di Indonesia. Justru pemain paling disayang, mungkin kapten kesayangannya timnas Indonesia, bro. Jadi tidak mungkin lah di hate sama netizen Indo. Konsistensi Nathan Choaon Begitu, lagi-lagi bro. berbuah manis. Pilar timnas Indonesia ini baru saja mencatat rekor pribadi di sepanjang karirnya. Oke. Mas Tejo udah tampil Apa lagi 28 laga di semua kompetisi musim ini dengan total 2.422 menit. Itu jadi menit bermain tertinggi sepanjang karir profesionalnya loh. Bandingkan dengan musim terbaik sebelumnya, yakni terjadi pada musim 2022-2023 bersama Excelsior dengan 2.318 menit. Nah, Oke. konsistensi dan kerja keras Mas Tejo tentu jadi sinyal positif setelah sebelumnya ia lebih sering berkutat di bangku cadangan saat membela Heerenveen hingga Swansea City. Kini, Mas Tejo berambisi membawa Willem promosi ke Eredivisie. Selain itu, menarik untuk melihat gimana peran Doi bersama timnas di tangan John Hartman. Ya menarik nih, betul menarik karena Nathan Choaon sejauh pergantian pelatih
Itu Sintayong masih oke, dia U23 masih ya jadi pilihan lah. Kemudian senior masih beberapa kali lah jadi pilihannya Sintayong. Tapi semenjak Sintayong hampir dipecat, kemudian dipecat dan diganti sama Patrick Kluivert, Nathan Joaon hampir-hampir tidak dapat kesempatan bermain. Ya, hampir-hampir tidak dapat kesempatan bermain. Terkecuali waktu itu kita main lawan negara apa ya? Taiwan kalau saya tidak salah, atau Hong Kong mungkin, lupa. Yang kita menang 6-0 kalau saya tidak salah itu ya. Itu kan dia bermain dan jadi man of the match kalau tidak salah. Ya, man of the match. Oh bukan, waktu itu si Mark Locke yang jadi man of the match. Tapi artinya waktu itu dia diturunkan, dia tunjukkan bahwa dia layak menjadi starter. Nah sekarang dia punya posisi di Willem II itu selalu menjadi andalan juga. Artinya ya dia selalu diharapkan lah di klub barunya dia. Ini jauh berbeda dengan waktu dia main di Liga Inggris sama Swansea City. Dia lebih sering jadi ya penghangat bangku cadangan ketimbang menit bermainnya dia. Tapi memang pemain-pemain keturunan Indonesia yang kalau boleh dibilang seperti Nathan Joaon, seperti Justin Abner, Elkan Bagot, siapa lagi? Ole Romeni. Itu sebenarnya mereka tidak cocok lah bermain di Inggris. Mereka tuh lebih cocok bermain di era divisi atau Liga Jerman atau Liga Prancis. Lebih cocoknya ke sana mereka. Karena Liga Inggris itu mau dia Championship atau di Premier League-nya itu terlalu keras, bro. Ya pemain-pemain tertentu saja yang kuat di sana. Seperti Jensen Schild itu kan statusnya masih pemain Belanda. Kemudian Pascal Struijk, ya pemain-pemain seperti mereka lah tertentulah yang kuat di sana. Tapi seperti Justin Abner kita lihat di Wolves ya kan. Jarang juga, walaupun jadi kapten di U21-nya, tapi ya jarang juga main. Dan ya mau tembus senior susah. Apalagi si Nathan Joaon ya kan, lebih sering dia ada di bangku cadangan. Jadi sekarang kalau mereka on fire di Liga Belanda, memang habitatnya mereka tuh di sana dan mereka harusnya kembali ke sana. Bukan ke Liga 1 bro, kayak pemain-pemain yang lain itu. Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri, Liga 1 juga sekarang bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan era divisi ya jauh lah bro. Jadi maksudnya lebih bagus mereka di sana daripada ke sini gitu. Kan di saat yang sama kita dukung pemain-pemain lokal kita kan bermain di luar. Toh ada juga pemain-pemain kita yang abroad, lo malah kembali ke Liga 1. Artinya kan tidak sejalan dengan pikiran kita, tumpang tindih gitu kan. Tidak jelas itu. Timnas Indonesia krisis pemain, John Hetman wajib panggil 3 bintang asal timur ini. Yance Sayuri, bek sayap Palut United, solid di bertahan dan rajin serang. Ricky Kambuaya, gelandang Dewa United, motor serangan dengan duel fisik tajam. Dan Yakob Sayuri, winger kembar lincah yang fleksibel di semua sayap. Trio ini bisa menambal absensi pemain kunci dan bawa serangan lebih tajam di FIFA Series 2020. Oke, mengingat Marcelino tidak main, bisa jadi trio timur ini bisa jadi pilihan lah. Ricky Kambuaya oke, dia tidak banyak omong, kasih main langsung main bagus. Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga main bagus, ya kan. Jadi bolehlah, apalagi FIFA Series ini, ya kalau boleh dibilang kesempatan lah untuk pemain-pemain mencoba skillnya mereka. Ya, jadi bolehlah Pak John kembalikan trio timur kita ini. Jadi kita bisa lihatlah mereka beraksi di lapangan. Duet beton Sassuolo bisa hancur. JHS ke AC Milan. Tarik Muharimovic ke Inter. Siap bertemu di derby Milano. Sang kapten Indonesia fleksibel di lini belakang. Sementara Muharimovic muda dan tajam. Jika transfer terrealisasi, mereka bisa saling sikut di laga panas Milano. Memecah poros Sassuolo yang musim ini udah bantu klub raih 3 clean sheet. Duet beton Kalau JHS ke AC Milan, tapi kan faktanya belum ya kan. Sekarang masih di Sassuolo. Ya semoga musim depan ya serius lah AC Milan. Come on man, ini pemain bagus. Kenapa sih kalian tidak mau rekrut itu? Dan kalaupun nanti misalkan JHS ke AC Milan, saya tidak yakin dia jadi pemain cadangan. Mengingat dia masih muda, oke juga permainannya, pasti jadi pilihan utama tuh, ya kan. Wih, ada orang Indonesia main di AC Milan. Aduh, kerennya. Itu saya nonton terus di Serie A. Saat ditanya soal peluang timnas Indonesia di Piala AFF, John Hetman memilih jujur. Tak ada janji manis, tak ada mimpi kosong. Pelatih asal Inggris itu dengan tegas berkata, saya tidak datang untuk menjanjikan gelar AFF di tahun pertama. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar pesimis. Tapi bagi yang memahami sepak bola, itu adalah kejujuran yang langka. Hetman tahu, tim besar tidak dibangun dalam semalam. Ia tak ingin mengejar trofi instan hanya demi euforia sesaat. Alih-alih berburu sensasi, Hetman memilih jalan sunyi.
ia memberi panggung kepada pemain yang berjuang di Liga Indonesia. Bagi Hertman, Piala AFF bukan tujuan akhir. Justru ini adalah laboratorium tempat ia bereksperimen ajang untuk menguji mental dan kualitas para pemain Liga Indonesia. Wah, AFF kali ini bukan tentang selebrasi, tapi ini tentang membangun ulang kekuatan. Kalau menurut kalian gimana guys? Keputusan Coach Hertman ini tepat atau terlalu berani? Ya tujuannya apa dulu? Mau juara atau hanya mau mengembangkan potensi pemain untuk AFF ini gitu. Kalau AFF bukan prioritas ya kita jangan berharap piala gitu. Tapi kalau AFF itu menjadi prioritas untuk level Asia Tenggara, ya harusnya kita berharap juara gitu. Tapi kembali lagi ini apakah nanti akan jadi targetnya PSSI bahwa John Hertman harus bisa memenangkan AFF atau seperti apa kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari ya clue-clue yang ada bahwa pemain-pemain keturunan kita itu berbondong-bondong ke Liga 1, ya saya pikir ini serius. Serius apanya bro? Serius John Hertman bersama PSSI menyiapkan skuad untuk Piala AFF. Bukan hanya untuk FIFA Series yang ya, turnamen terdekat ini, tapi berbondong-bondong mereka datang ke sini itu ya serius. Mereka persiapkan timnas untuk Piala AFF nantinya. Karena ya sudah terlalu lama bro, kita 6 kali masuk final, 6 kali juga runner up. Ya kan, mungkin ya tahun ini John Hertman dan Erick Thohir berpikir ya udah saatnya lah kita turunkan skuad terbaik, karena ya beberapa tahun belakangan ini kita turunkan pemain-pemain muda yang kalau boleh dibilang U23, U22, U19 yang untuk level senior kita pakai pemain-pemain muda. Sebenarnya bagus juga, tapi kan tidak jadi apa-apa juga gitu. Nah kalau kita lihat sekarang banyaknya pemain-pemain diaspora yang kembali ke Indonesia bermain di Liga 1. Ya ini sebenarnya sinyal serius sih dari John Hertman dengan PSSI mau bilang Indonesia akan juara tahun ini. Semoga lah prediksi kita ya kan seperti itu dan terjadi. Ekspektasi kita ya juara lah. Tapi kalaupun tidak juara ya terserah lah. Kita hanya bisa mendukung itu. Tanpa disadari, penampilan baik timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Jay Itzes ternyata menginspirasi pemain keturunan. Bisa jadi, dengan euforia selama ini, para pemain muda terutama yang tinggal di Belanda dan memiliki darah keturunan, mereka bertanya kepada kedua orang tua mereka, apakah kita ada darah keturunan Indonesia? Nah ternyata, Leif Oldenstam adalah salah satu talenta berbakat Como yang tertarik dengan Indonesia. Bahkan, secara langsung ia bertemu dan meminta jersey klub Jay Itzes. Nah, Itzes mengatakan, kita berdua punya darah Indonesia. Kamu punya kesempatan emas untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oh, keren. Mari kita bangun sesuatu yang hebat di sana. Ajakan ini bukan sekadar tawaran karir, melainkan sebuah panggilan kebangsaan dari seorang kakak kepada adiknya yang berjuang di negeri orang. Mendengar kata-kata itu dari Jay yang sudah menjadi panutan dan bermain untuk timnas, itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan darah Indonesia saya. Kesempatan untuk mengenakan seragam itu adalah sebuah kehormatan besar. Ya, Jay Itzes bisa jadi agen lah untuk pemain-pemain keturunan lainnya yang ya sekarang mereka belum bersedia. Tapi mungkin setelah melihat Indonesia, kaptennya Jay Itzes dan impresif permainan Indonesia, ya mereka mau lah main untuk timnas begitu kan. Karena dulu pemain-pemain seperti Justin Hubner, Kevin Dix dan beberapa pemain yang lain itu mereka enggan juga mau main untuk timnas begitu kan. Justin Hubner juga ya lumayan lama, itu Alot juga, Kevin Dix juga lumayan lama, Emil Audero ya kan. Tapi ya semakin ke sini akhirnya mereka sadar bahwa Indonesia ya salah satu pilihan yang bagus karena ya punya opportunity gitu kan main di timnas gitu. Dan kita lihat memang setelah mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia, mereka punya kesempatan itu. Mereka diberikan kesempatan dan mereka pegang betul. Setelah dipercayai mereka ya pegang kepercayaan itu dan akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa. Dan kita lihat timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos sampai round 4. Tapi sayangnya keberuntungan tidak memihak kita, bro. Jadi kita tidak sampai lolos Piala Dunia. Tapi dari datangnya mereka bermain untuk timnas Indonesia, ya kita justru bukan lihat lagi AFF sebagai tujuan.
Kalau dulu kan kita lihat AFF, ya cuma AFF terus dari tahun ke tahun. Kapan sih juara AFF gitu kan? Tapi setelah pemain-pemain ini datang, Dean James dan beberapa Joey Pelupesi dan beberapa pemain yang lain baru naturalisasi, akhirnya kan kita mindsetnya berubah, bro. Kita jadi berpikir ya kita harus tembus 16 besar, bahkan mau sampai semifinal Piala Asia. Kita bahkan hampir tembus Piala Dunia, ya kan? Jadi walaupun kita belum juara atau pegang Piala AFF, tapi ya mindset kita, cara berpikirnya sudah berbeda dengan adanya pemain-pemain keturunan ini. Nah, kalau JHS bisa jadi agen untuk pemain-pemain yang lain, agen dalam artian konotasi bahwa dia bisa menjadi salah satu inspirasi lah untuk pemain-pemain lain mau gabung dengan timnas Indonesia, itu bagus, keren. Kenapa? Karena kapan lagi kita punya pemain-pemain yang bisa jadi panutan seperti JHS? Andai kata waktu itu JHS memilih Belanda dan dia sekarang bermain untuk Belanda, ya kita mungkin lini belakangnya kocar-kacir, bro. Dan mungkin pemain-pemain yang lain juga enggan bergabung dengan timnas Indonesia. Walaupun ada tawaran-tawaran dari PSSI juga, gitu kan. Tawaran-tawaran menggiurkan, gitu. Tawaran-tawaran yang bukan tawaran menggiurkan dalam bentuk uang sih, tapi ya tawaran-tawaran yang menjamin mereka untuk menjadi pilihan utama di timnas, begitu maksudnya. Ya, mungkin juga mereka tidak mau, tapi karena ada JHS, pemain-pemain yang lain, akhirnya Messi, Hilgers, ya kan, akhirnya mau gabung. Keren gitu. Artinya jadi panutan lah untuk pemain-pemain yang lain. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video, komentar dan reaksi dari netizen soal pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain keturunan kita, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.